Jadi apa kabar Indonesia Malam? Kalau tadi kan Bang Herman Hairon semangat sekali ya, kita tidak akan jadi follower, tapi kita juga ingin bermain aktif dalam konteks Pilgub Jabar. Bang Herman Hairon, kalaulah melihat sekarang sementara ini kan diunggulkan Partai Golkar ya untuk Jawa Barat, itu artinya bahwa ya sudahlah mereka yang mengusung nanti pasti akan memenangi Jawa Barat. Atau jangan-jangan, belum tentu kalau calon kami juga kuda hitam, ini bisa jadi Bang Herman. Ya, itu adalah optimisme kami ya, bahwa tentu rakyat juga punya penilaian. Warga Jawa Barat juga bisa menilai kepada siapa sesungguhnya nanti akan menyalurkan pilihan kepada pemimpin di daerahnya. Oleh karenanya sampai hari ini ya kami optimis ya, tentu bahwa pada setiap wilayah dan daerah kami juga mendorong kader-kader dari internal. Nah, apakah memungkinkan misalkan nanti kita akan mendukung seseorang? Ya semuanya serba mungkin. Dalam politik itu kan tidak serba pasti. Dalam politik itu tentu serba mungkin. Dan dalam politik ya tidak matematik gitu. Oleh karenanya dalam pandangan kami sampai sejauh ini tentu kalkulasi kami adalah tetap bagaimana Demokrat mampu untuk mengusung kandidat yang tentu punya potensi untuk bisa menang. Nah, kalau kemudian dalam konstelasi politik bahwa terjadi koalisi dan kemudian menyatukan pasangan Golkar dengan Demokrat, Demokrat dengan Gerindra, kan pastinya ini harus berkoalisi gitu ya. Karena Demokrat sendiri diprediksi mungkin mendapatkan antara 8 sampai 9 kursi di DPRD provinsi dan tentu sekarang masih 11 kursi gitu ya. Kalau perspektifnya nanti terhadap kursi yang sekarang ada kan kami punya 11 gitu. Artinya kami juga punya kans untuk bisa bertarung di pilkada. Oleh karenanya kami juga mempersiapkan kandidat-kandidat yang tentu cukup mampu untuk bisa bersaing di pentas pilkada. Ya. Ditahan dulu Bang Herman Hairon, ini tampaknya saya sudah melihat di sini dari Ketua DPW PKS Jawa Barat, Mas Heru Suwandaru ya, Kang Heru ya. Selamat malam, assalamualaikum Kang. Kang Heru. Mas Haru, Teh Caca. Iya, mohon maaf punten, kita DKI Jawa Barat ya di sini ya, baik. Oke, saya langsung tanya saja ini, gimana ini kalau dari PKS sendiri, ini suaranya cukup besar, bahkan kalau kita lihat dari Pilpres ini juga cukup optimis juga ya, bahwa kekuatan PKS ini juga jangan dianggap remeh. Mau bermain aktif atau bagaimana ini, menurunkan siapa di Jawa Barat? Ya, saya kira pasti semua partai optimis ya di Jawa Barat. Dan PKS juga, kita juga optimis, kita juga sudah punya pengalaman ya. Kang Aher sudah pernah 2 periode begitu, dan tentu saja kita juga akan berusaha 2024 ini agar prioritasnya kita mendorong kader PKS untuk menjadi calon gubernur gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti akan terbentuk koalisi di Jawa Barat. Karena kalau perhitungan internal kami rasanya tidak ada satu partai yang dia sudah punya tiket sendiri. Jadi walaupun Kang Aceh punya Kang Emil, ya tetap aja dia harus koalisi gitu ya, untuk bisa maju gitu kan. Dan di Kabupaten Bandung juga pernah PKS kurang 1 kursi tapi nggak bisa maju juga gitu ya. Jadi saya kira ini masih dinamis ya. Kita juga sudah menyiapkan untuk calon gubernur ya. Sehingga mudah-mudahan lah nanti dalam komunikasi politik ya dengan Kang Herman, dengan Kang Aceh nanti ada kesepahaman bersama ya. Saya kira bagaimanapun ujungnya kita ingin majukan Jawa Barat gitu. Gitu Caca. Kang Haru, kalau PKS sendiri antara optimis atau realistis ini, Jabar 1 atau asal menang Jabar 2 berkoalisi juga boleh atau bagaimana? Ya nomor 1 kita ingin mengajukan gubernur, walaupun tadi kata Kang Aceh, saya ketemu di stasiun yang lain tadi, katanya kalau mau ngopi-ngopi sama Kang Aceh, PKS jangan mau jadi cagup gitu. Ya kita lihat dulu Kak, Kang Emilnya mau kemana ini? Mau ke Jakarta, mau ke Jawa Barat, terus jangan juga dianggap bahwa jika Kang Emil mau di Jawa Barat, terus PKS jadi nggak berani maju cagup gitu, santai aja gitu. Siap lah gitu ya. Siap itu Maya. Oke, ditanggapi itu Kang Aceh. Ya, saya kira saya setuju bahwa prosesnya masih sangat dinamis ya. Dan karena masih dinamis tentu kita menunggu secara resmi hasil perhitungan KPU.
Di mana kalau misalnya Partai Golkar sendiri tidak bisa mencalonkan sendiri, maka akan perlu koalisi gitu. Nah, untuk terus berkomunikasi secara politik dengan para ketua-ketua partai yang lain, ya memang diharuskan untuk melakukan koalisi gitu ya. Nah, komunikasi politik kami dengan Kang Haru maupun apalagi dengan Pak Herman Hairon itu selama ini sangat dekat ya. Nah, bagi kami prinsipnya adalah bahwa proses politik di Jawa Barat ini yang kalau menurut hasil survei per hari ini ya, Kang Emil memang dinilai masih sangat kuat ya untuk menjadi calon gubernur. Tetapi bukan berarti bisa jalan sendiri ya, karena membangun Jawa Barat yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia ya, ini memerlukan kerja-kerja yang serius dan kerja bersama, dan karena itu penting sekali kita untuk membangun satu kebersamaan dalam konteks bagaimana dukungan politik itu diberikan kepada calon gubernur nanti gitu, termasuk kalau Golkar tentu hingga saat ini kita mau dorong Pak Emil. Tentu ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat ya, yang ingin mendorong memang Kang Emil, karena potensi Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat tentu bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat Jawa Barat gitu. Oke, saya minta tanggapannya di sini Kang Ujang. Ini kan sudah ada 3 partai politik ya. Mungkinkah di antara mereka ini akan berkoalisi atau ini juga masih pertimbangan? Kita ukur kalkulasi kekuatan juga ini bagaimana? Ya pasti yang pertama tentu melihat fakta dan kenyataan di lapangan. Tadi hasil pilegnya tanggal 20 akan diumumkan. Ya. Nah, artinya jumlah kursi sudah jelas tuh. Nah dalam konteks itu tentu kalkulasi rasionalitas yang akan diambil. Rasionalitas itu mempersiapkan figur, lalu misalkan lalu nanti cek saya katakan elektabilitas lah ya. Ini penting karena dari semua figur-figur itu di apapun kontestasinya, kalau dia sifatnya langsung itu pasti bersandar kepada elektabilitas apapun itu. Makanya ketika misalkan capres pun sama kan, elektabilitas stabil menang. Nah dalam konteks pilkada pun sama. Makanya oleh karena itu saya melihat ya, kalkulasi rasionalitasnya akan melihat yang paling penting adalah soal elektabilitas, walaupun faktor lain tadi yang saya katakan di awal juga menjadi penting. Oleh karena itu saya melihat ini kan masih dinamis. Saya tadi sepakat dengan Kang Haru, Kang Aceh, Bang Heron ya, bahwa sejatinya semua akan pada waktunya akan berkoalisi. Kalau melihat saya, menurut hemat saya, kenapa? Ya. Karena tidak ada kekuatan yang dominan. Walaupun Golkar katakanlah panen ya, partai kemenangan di Jawa Barat, unggul di Jawa Barat, tapi pasti akan membutuhkan kekuatan partai lain, figur lain untuk menjadi pendamping juga bagi Kang Emil misalkan. Oleh karena itu kita lihat nanti seberapa besar kekuatan, elektabilitas, popularitas, kapasitas, termasuk isitas dari figur-figur itu, termasuk kekuatan partai politik yang mendukung mengusung itu. Ya tentu kita bahagia ya ketika misalkan pilkada Jawa Barat nanti menghasilkan atau mendorong figur-figur yang memang punya potensi besar ya untuk bisa membangun Jawa Barat ke depan. Karena Jawa Barat ini menurut saya masyarakatnya itu terbuka, sangat terbuka, dan dalam konteks memilih kandidat pun berdasarkan kepada rasionalitas. Saya meyakini itu. Bang Herman Hairon, PKS dan Golkar ini kan saling tunggu-tungguan ini ya, jagoan yang diturunkan di mana ini, di daerah perang yang mana ini. Nah, sambil tunggu-tungguan dua partai ini Partai Demokrat apa? Sudah melakukan pendekatan tidak atau membangunnya menjajaki komunikasi lah, bagaimana? Jadi colongan dulu. Ya komunikasi politik tentu terus dijalin ya. Apalagi kami kan dalam satu koalisi besar dengan Golkar, kemudian dengan Gerindra, dan PAN, kami satu koalisi dalam mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu juga dalam perspektif pilkada ya kami akan bicara gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ya dalam konteks pilkada kami juga bisa berkomunikasi dengan PKS atau dengan partai-partai lainnya. Dan ini sudah biasa terjadi ya. Dalam konstelasi politik di daerah ini biasa terjadi cross antara partai-partai yang memang tidak selaras dengan yang terjadi koalisi di pusat gitu. Oleh karenanya menurut saya kemungkinan atau serba mungkinnya terjadi koalisi ini akan terjadi
Tapi ya komunikasi politik tetap jalan lah dengan semua pihak. Kami juga komunikasi dengan partai-partai yang lain yang di luar koalisi besar. Tentu ini dalam rangka bagaimana menuju ke depan Pilkada Jawa Barat yang di dalamnya tentu menyertakan kader kami, gitu ya. Apakah nanti ada di calon gubernur atau calon wakil gubernur, tentu ya kita tunggu saja bagaimana konstelasi ke depan. Oke, saya lagi kembali deh ke Kang Aceh. Kang Aceh, belum adanya keputusan atau kejelasan dari Kang Emil mau turun di DKI ataupun di Jawa Barat, ini nanti akan jadi bumerang nggak? Jadi sebenarnya Kang Emil itu memperjuangkan masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Jakarta ini, Kang Aceh? Ya, tentu yang harus dikedepankan adalah juga kepentingan masyarakat ya. Kepentingan masyarakat dalam konteks ini, sejauh mana masyarakat menginginkan figur-figur yang dapat sesuai dengan harapan mereka. Nah, karena itu mekanisme internal Partai Golkar di dalam menentukan siapa calon kepala daerah itu dilihat juga dari survei yang dilakukan oleh kami. Ya, kedua-duanya di dua daerah tersebut sesungguhnya Kang Emil itu memiliki potensi elektabilitas yang sangat tinggi, apalagi Jawa Barat gitu. Nah, memang secara kebetulan juga Kang Emil sempat menyampaikan kepada kami bahwa jika beliau maju di Jakarta, bagaimana potensinya. Nah, kami telah melakukan penjajakan, termasuk diantaranya melakukan survei, ya, menanyakan langsung ke masyarakat. Maka kalau untuk di DKI Jakarta kan penugasan partai diberikan kepada dua figur. Pertama Kang Emil, yang kedua Pak Jaki Iskandar. Sementara untuk jihad hanya Kang Emil, saya sendiri sebagai Ketua DPD Golkar tidak ditugaskan untuk menjadi calon kepala daerah gitu. Nah atas alasan itulah maka bagi saya ya lebih baik Emil di Jawa Barat saja. Kenapa? Karena tentu ini bagian dari untuk keberlanjutan dari yang telah dilakukan oleh Kang Emil. Nah, ujung-ujungnya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Haru adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, yang harus kami akui bahwa Kang Emil ini juga telah meletakkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sangat positif di mata masyarakat Jawa Barat. Seperti misalnya berbagai pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan kota yang lebih tertata, dan bagaimana membangun hubungan antara pusat dan daerah yang lebih baik, ya, dalam konteks bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi tentu bagi kami ketika Kang Emil telah sukses menghantarkan Pak Prabowo, Mas Gibran, ini kan akan semakin membuat suasana yang lebih mesra dalam konteks bagaimana menselaraskan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Oke. Nah, disitulah kemudian dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat itu bisa dilakukan secara lebih luas begitu. Saya kira begitu, Teh Caca. Kang Haru, Kang Aceh kan di sini begitu banyak menjelaskan apa ya, prestasi-prestasi, intinya bahwa sosok dari Kang Emil ini sudah tidak diragukan lagi kemilaunya. Calonnya PKS bisa tidak menyaingi begitu gegap gempitanya sosok dari Kang Emil ini kalau mau memang bersaing, ini seperti apa Kang Haru? Ya, kan politik bukan matematika. Ya, dalam politik kan banyak yang bisa terjadi. Gitu. Misalnya Kang Emil jadinya ke Jakarta. Nah, Kang Aceh kan mungkin terpaksa harus maju kan, jadi cagup kan gitu misalnya gitu. Atau misalnya Kang Emil maju, terus kita mau koalisi, tapi keputusan DPP PKS juga PKS maju sebagai calon gubernur. Kan kita nggak bisa ngopi-ngopi sama Kang Aceh. Mungkin saya ngopinya sama Kang Herman Hairon kan gitu. Jadi saya kira bagi kita yang sudah sarapan paginya politik, itu sebetulnya nggak ada itu masalah apa ya yang membuat kita jadi nggak bersemangat gitu ya. Kang Emil mau di Jawa Barat, ahlan wasahlan, kita juga akan komunikasi. Nanti bisa nggak PKS koalisi kan gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa koalisi, ya kita harus siap berkompetisi. Dan kalau sudah berkompetisi kan bukan urusannya pasti menang pasti kalah kan gitu ya. Jadi saya kira semua kemungkinan masih terbuka dan PKS siap berkoalisi
dalam konteks mengusung cagup atau mengusung cawagup. Jadi itu mah biasa gitu ya, dan menang kalah juga ujungnya mana buat masyarakat Jawa Barat gitu. Jadi saya kira kita masih optimis, dan perlu dicatat PKS juga punya pengalaman, punya calon gubernur, punya gubernur sama dengan Golkar. Golkar juga pernah punya gubernur, PKS juga pernah punya gubernur. Ya saya kira itu yang kita juga punya optimisme lah insya Allah. Oke, sesaat lagi nanti saya tanya, politik bukan matematika, itu betul sekali pemirsa. Apakah nantinya bahwa sosok yang populer begitu diperbincangkan di sosial media, followersnya banyak, begitu terlihat populer, belum tentu memenangi Jawa Barat karena punya karakteristik khusus pemirsa. Kota dan juga no kota, apakah faktor religius kesukuan juga diperhitungkan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.